Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan berjumpa dalam berita Tabura Injil di saat ini yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan 24. Tapi sebelum kita mendengarkan akan berita firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah sumber kebenaran, dalam berita Tabura Injil yang disampaikan di saat ini mengingatkan kami Tuhan bahwa kami memerlukan akan Roh Kudus-Mu yang menuntun akan perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta akan peranan Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami, dan Tuhan membaharuilah akan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan seluruh firman kebenaran ini, kami telah berdoa. Amin. Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24 yang berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian adalah berita Tabura Injil yang disampaikan dalam berita Tabura Injil di saat ini. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Yesus Kristus. Biasanya kalau kita berbicara tentang warisan, merupakan peninggalan yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya. Apabila kedua orang itu telah pergi atau meninggalkan kita dalam dunia ini. Tetapi dalam perumpamaan yang kita bicarakan, yang terdapat dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita tadi, Injil Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24 yang berbicara kepada kita semua tentang dua orang anak yang merupakan bagian dari suatu keluarga, di mana perumpamaan ini berbicara tentang kedua orang tua yang masih hidup dan anak yang bungsu yang merupakan anak yang kedua daripada orang tua tersebut telah meminta harta kekayaan yang menjadi bagiannya. Kemudian ia pergi dan menjual segala miliknya dan ia pergi meninggalkan orang tuanya, pergi ke tempat yang jauh. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, nasib malah menimpa anak yang bungsu ini ketika datang bencana kelaparan di negeri yang ditempati oleh anak tersebut. Maka ia pun harus hidup melarat, sampai-sampai untuk mengisi perutnya, ia harus memakan makanan babi atau makanan ternak. Pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara pemirsa, dalam situasi hidup yang sulit itu, ia teringat kepada bapaknya. Walaupun dipenuhi rasa bersalah, ia bangkit dan pergi kepada
sang bapa dan ia bertemu dengan bapaknya, ia mengaku bahwa ia telah berdosa dan tidak layak lagi disebut anak bapa. Sebagai seorang ayah atau seorang bapak ibu saudara permisa, tentu ia merasa belas kasihan dan ia merasa tersentuh hati mengasihi anaknya. Dan sang bapa atau sang ayah tersebut menyambut anak yang bungsu itu dengan penuh sukacita. Bapak ibu saudara permisa tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat akan perumpamaan anak yang bungsu ini yang mengambil bagian dari warisan orang tuanya, menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita semua selaku para permisa tabura Injil. Dari kisah ini adalah Tuhan begitu mengasihi dan menyayangi kita manusia dalam dunia ini. Tuhan tahu akan seluruh kelemahan kita, Tuhan tahu akan segala ketidakmampuan kita, Tuhan tahu akan keterbatasan kita sebagai manusia. Dan tentunya sebagai manusia, kita harus selalu mengaku dengan jujur bahwa terkadang sikap kita layaknya seperti anak yang bungsu ini, yang tidak mempergunakan harta kekayaan orang tuanya dengan baik, yang merupakan bagian dari orang tua atau warisan dari orang tuanya atau ayahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selaku para permisa tabura Injil, kita harus mengakui akan kasih karunia Allah yang Tuhan Allah berikan bagi kehidupan kita. Kita harus mengakui akan seluruh penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita manusia dalam dunia ini. Tetapi sering dan terkadang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita lupa untuk bersyukur. Dan kita menganggap bahwa diri kita inilah yang paling penting. Kita hebat, kita mampu untuk melakukan apa saja. Dan kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita manusia yang ada dalam kehidupan ini menjadi sia-sia belaka dalam hidup kita. Dan semuanya kita harus pahami dalam kehidupan ini. Berbagai persoalan dan tantangan tentunya kita hadapi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara permisa. Kita lupa Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai para permisa tabura Injil untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, meminta pengampunan dan Allah bagi kehidupan kita. Kita harus selalu bersyukur akan setiap kasih karunia Allah yang Allah berikan bagi kehidupan kita manusia. Bapak Ibu Saudara permisa tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun sudah melakukan kesalahan yang merugikan dirinya sendiri dari perumpamaan tersebut, tetapi anak yang bungsu ini memiliki jiwa yang besar untuk kembali pulang kepada bapaknya atau ayahnya, dan ia mengaku akan segala kesalahannya, mengaku akan segala perbuatannya, mengaku akan segala dosanya yang dilakukan kepada bapaknya. Sikap seperti ini juga harus menjadi bagian dalam kehidupan kita selaku manusia dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat, Bapak Ibu Saudara permisa tabura Injil, kita harus selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah di sorga. Dan kita akan selalu berharap kepada Tuhan. Kita harus selalu mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita, meminta pengampunan daripada Tuhan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang maha murah. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang bukan Allah yang murahan, Allah yang gampangan, yang sebatasnya, yang tidak perlu kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi mulai saat ini Bapak Ibu Saudara permisa tabura Injil, di saat ini dan hari-hari selanjutnya, kita harus memiliki akan kesepakatan hidup dalam kehidupan kita untuk memperbaharui akan segala kehidupan kita. Kita harus mempergunakan akan kasih karunia Allah dalam kehidupan ini dengan baik dan tidak menyia-nyiakan akan kasih karunia Allah yang Allah berikan bagi kita, dan kita harus mengoreksi akan segala kehidupan kita, apa kesalahan dan perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan Allah.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini akan mengajak kita untuk selalu mengakui akan segala perbuatan dosa kita kepada Tuhan Allah, meminta pengampunan Tuhan Allah, sehingga dalam kasih karunia dan penyertaan Allah di sorga akan senantiasa memimpin dan memperbaharui kehidupan kita selaku manusia di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh nafas hidup kasih karunia yang Allah berikan bagi kehidupan kami manusia atau orang percaya yang ada dalam dunia ini. Firman kebenaran yang telah kami dengarkan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan 24 mengingatkan kami untuk selalu memperbaharui akan kehidupan kami dan selalu berharap kepada Tuhan yang adalah pemberi kehidupan ini, sehingga setiap kali kami datang menghadap Tuhan, kami mengaku akan segala perbuatan, segala dosa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan meminta pengampunan Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Allah akan senantiasa memperbaharui hidup kami. Allah akan senantiasa menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan akan kehidupan ini dengan baik dan benar. Bapa di sorga, kami berdua menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, terutama para pemimpin-pemimpin kami yang Allah percayakan dalam kehidupan dunia ini, baik pemimpin dalam gereja kami yang ada dalam dunia ini. Allah memberkati mereka dalam kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan yang Allah percayakan dalam kehidupan dunia ini, maupun pemimpin dalam pemerintahan kami yang Allah pergunakan mereka sebagai alat di tangan-Mu untuk melakukan akan setiap kehidupan ini dengan baik, kebenaran, dan kesejahteraan yang selalu kami dapatkan dalam hidup ini Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdua menyerahkan akan kehidupan kami di hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah Allah senantiasa memimpin dan menyertai kami. Allah senantiasa mengaruniakan kasih karunia dan memberkati akan perjalanan kehidupan kami di tengah dunia ini, agar kehidupan kami di tengah dunia ini dapat kami lakukan dengan merendahkan diri kami dengan kehidupan yang benar dan baik di hadapan Tuhan Allah. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan seluruh hidup ini bagi kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian adalah Tabura Injil yang disampaikan di saat ini. Tuhan memberkati kita yang telah mendengar akan berita firman Tuhan melalui Tabura Injil. Amin.